Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum menginjak video yang selanjutnya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Siti Robiatul Adawiyah dengan NIM 2019-111-2013, Alvista Trisna Putri dengan NIM 2019-111-2014, ada Maila Rosidatus Saida dengan NIM 2019-111-2025, dan Dinilah Almafas dengan NIM 2019-111-2001. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan platform Sevima Edlink, yang dimana platform ini bisa digunakan oleh guru ataupun dosen untuk proses pembelajaran secara gratis. Nah, selain platform Sevima, itu ada platform lain seperti Google Classroom, Moodle, Edmodo, maupun platform-platform yang lainnya. Nah, agar tidak lama-lama lagi, mungkin bisa langsung disimak video berikutnya. Untuk cara menggunakan platform Sevima, langkah awal kita klik Google Chrome dulu. Nah, lalu kita klik situsnya, yakni Edlink. Oke. Nah, di sini tampilannya begini dan harus daftar terlebih dahulu. Nah, saya akan mendaftarkan akun dengan menggunakan Google email yang ini. Nah, sudah tampilannya begini, profilnya juga sudah benar. Lalu langkah berikutnya yakni untuk membuat kelas, itu kita klik ruang kelas. Nah, kita klik umum. Setelah itu kita klik buat kelas. Nah, di sini ditulis nama mata kuliah. Nah, berhubung di sini saya akan menjelaskan sebagai guru, jadi ini nama mata pelajarannya yakni bilangan bulat. Nah, terus nama kelasnya adalah kelas 7A. Kemudian deskripsinya ini diisi kelas ini untuk kelas 7A. Nah, udah. Lalu tipe ini kan ada public dan juga ada pribadi. Nah, kalau public itu bisa diakses oleh semua orang. Kalau yang pribadi itu yang akses cuman yang orang-orang yang tertentu saja. Jadi saya klik pribadi, kemudian apa yang akan peserta pelajari ini terkait materi bilangan bulat. Ini saya klik materi bilangan bulat. Udah, lalu kita klik buat. Nama kelasnya ini tidak boleh pakai strip ya, harus. Nah, udah. Kemudian kita klik judul yang sudah kita buat tadi untuk melihat. Nah, ini tampilannya, dan yang perlu diperhatikan adalah tampilan pin. Nah, di sini ada pin. Ini bisa kita bagikan ke siswa kita. Ini kita salin lalu kita bagikan ke siswa atau mahasiswa. Setelah kita membagikan pin atau kode kepada siswa, lalu kita tunggu dan kita bisa lihat di sini. Di klik anggota. Nah, di sini sudah ada yang meminta bergabung, yakni nama siswa Alvista Trisna. Nah,
Untuk mengadmitnya kita tinggal klik tanda centang atau setuju. Nah, setelah itu dapat dilihat ada satu anggota, yaitu nama siswanya Alvista Trisna. Nah, ini sudah bergabung pada kelas. Nah, kemudian kita beralih ke job. Kita lihat di informasi kelas, ini kan sudah ada namanya, nama kelas bilangan bulat, kode kelas 7A, tipe kelasnya pribadi. Nah, ini sudah ada. Kemudian kita beralih ke menu diskusi. Nah, kita klik yang menu materi. Nah, ini kita pilih sesi. Tuh, buat sesi baru. Topik sesinya adalah bilangan bulat. Bilangan bulat. Kemudian langkah berikutnya adalah nama kelasnya. Ini sebentar. Nah, ini judul materinya adalah bilangan bulat. Kita buat bilangan bulat saja. Kemudian nih, tambahkan di sini ada berkas, yaitu kita bisa nambahkan dokumen atau gambar atau video terkait pembelajaran tersebut. Kita klik tambahkan berkas, lalu kita klik tambah. Nah, di sini kita bisa mengupload gambar ataupun file ataupun link YouTube, link URL. Kita klik upload dulu. Nah, mohon maaf, berarti untuk PDF ini saya tidak bisa mengakses, jadinya saya mengakses atau mengupload dengan menggunakan dokumen Word. Ya, karena mungkin melebihi jumlah filenya melebihi 100 MB. Kemudian kita menambahkan gambar. Bisa menambahkan gambar, misalnya ini garis bilangan, kita tambahkan. Nah, ini udah ya. Terus kalau misalnya mau menambahkan link URL YouTube, bisa. Nah, kemudian kita klik URL. Nah, labelnya kita beri nama bilangan bulat, kemudian kita simpan. Nah, sudah ada file materinya, kemudian gambar ataupun video. Lalu kita centang semua dan kita pilih 3 item. Nah, di sini sudah ada berkasnya. Lalu langkah berikutnya adalah di sini kan ada kolom catatan. Mungkin kita bisa ketik silakan pelajari materi tersebut dan mengerjakan soal dengan baik. Nah, itu untuk ini ada kapan materi yang akan dibagikan. Nah, ini kan ada yang sekarang dan nanti. Nah, nanti misalnya kita klik, dan ini bisa diatur tanggalnya mau diakses pada tanggal berapa. Namun saya ingin mengaksesnya sekarang. Nah, lalu klik bagikan sekarang. Nah, sudah. Kemudian ini sudah muncul ya terkait materi dan juga videonya. Nah, ini juga materinya bisa diunduh pada ini untuk videonya bisa dilihat.
Kalau sudah begini, nanti ini bisa di videonya nanti bisa di komen nanti serta siswanya. Kemudian kalau misalnya kita menambahkan sesi lagi bagaimana? Tinggal klik materi, kemudian kita pilih sesi dan buat sesi baru. Nanti sesi ini udah otomatis menjadi sesi 2. Terus terkait materinya nanti bisa menyesuaikan materi apa. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tutorial penggunaan Sevima Edlink untuk guru atau dosen terkait cara untuk menambahkan tugas, cara untuk menambahkan kuis, cara untuk memberi informasi, cara untuk memberikan survei, cara untuk memberikan info acara, cara untuk melihat aktivitas siswa, dan cara untuk memberikan nilai terhadap tugas yang sudah dikerjakan oleh siswa. Di sini sebelumnya kita masuk dulu ke menu diskusi. Nah, pada menu diskusi ini terdapat 4 menu lainnya, yaitu ada menu materi, ada menu tugas, ada menu kuis, dan ada menu lainnya. Nah, yang pertama, saya akan menunjukkan cara untuk menambahkan tugas. Yang pertama, kita klik terlebih dahulu untuk menu tugas. Di sini terdapat pilihan sesi, atur tugas, dan bagikan tugas. Nah, di sini, di sesi berapa tugas akan dibagikan. Nah, karena pada kelas ini hanya dibuat satu sesi, yaitu pada sesi materi bilangan bulat, jadi kita pilih untuk sesi 1. Nah, selanjutnya untuk topik sesi itu sudah benar, yaitu bilangan bulat. Lalu kita klik langkah berikutnya. Nah, langkah yang kedua yaitu untuk mengatur tugasnya. Nah, untuk tugas ini akan dibagikan pada kelas 7A untuk sesi 1 untuk materi bilangan bulat. Nah, untuk judul tugasnya sendiri yaitu di sini saya akan memberikan tugas untuk meresum materi. Tugas meresum materi berdasarkan video pembelajaran. Nah, pada menu atur tugas ini, Bapak Ibu guru atau dosen itu juga bisa menambahkan berkas, di mana berkasnya itu bisa berupa dokumen, gambar, atau video dalam tugas ini. Tapi pada kesempatan kali ini saya tidak akan menambahkan berkas, jadi langsung saja saya klik langkah berikutnya. Nah, pada langkah berikutnya yaitu masuk menu bagikan tugas. Nah, di sini Bapak, Ibu, guru, atau dosen itu dapat memberikan catatan kepada siswa ataupun mahasiswa terkait tugas yang diberikan. Nah, di sini saya akan menambahkan catatan yaitu silahkan kerjakan tugas meresum materi bilangan bulat ini dengan baik. Nah, di sini pada menu bagikan tugas itu juga Bapak, Ibu guru ataupun dosen juga dapat memilih batas waktu untuk terakhir pengumpulan tugasnya itu kapan. Nah, akan tetapi di sini saya tidak akan menambahkan batas waktu penyerahan, jadi pada menu ini saya pilih opsi tidak. Nah, selanjutnya di sini kapan tugas itu akan dibagikan? Tugas itu dapat dibagikan sekarang maupun nanti. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tugas ini sekarang. Jadi saya pilih opsi sekarang. Nah, selanjutnya saya bagikan tugas ini sekarang. Nah, di sini pada menu diskusi itu sudah muncul ya tugasnya, yaitu tugas meresum materi berdasarkan video pembelajaran. Nah, untuk batas tanggal dan waktu pengumpulan tidak ada,
Selanjutnya tugasnya yaitu silakan kerjakan tugas meresum materi bilangan bulat ini dengan baik. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu cara untuk menambahkan kuis. Nah, pertama-tama kita masuk ke menu kuis. Nah, pada menu kuis ini kita pilih sesi berapa yang akan kita beri kuis. Nah, pada kelas ini cuma ada sesi satu aja, jadi kita pilih sesi satu untuk kuisnya. Nah, di sini untuk sesi satu, topik sesi yaitu bilangan bulat sudah benar. Lalu kita klik buat kuis. Nah, di sini menunya seperti ini. Judulnya yaitu kuis pembelajaran bilangan bulat. Nah, di sini terdapat pertanyaan kapan kuis itu akan dibagikan. Kuis dapat dibagikan sekarang maupun nanti tergantung jadwal yang Bapak, Ibu guru atau dosen buat, tapi di sini saya akan pilih kuis itu dibagikan sekarang. Selanjutnya, indikator penilaian bobot per soal. Nilai bobot per soal itu ditentukan secara manual. Pilihan yang kedua yaitu bobot otomatis. Sistem otomatis membagi nilai bobot per soal. Nah, di sini saya memilih opsi yang kedua yaitu bobot otomatis. Jadi nanti untuk penilaian per soal itu akan diberikan otomatis dari platform ini. Nah, di sini ada pilihan tambahkan batas nilai, saya dapat dipilih ya maupun dapat dipilih tidak. Di sini saya memilih untuk tidak menambahkan batas nilai. Selanjutnya untuk durasi pengerjaan, itu saya pilih 1 jam, jadi 60 menit. Nah, 1 jam. Untuk batas waktu, ini ada dua opsi, yaitu dapat diberi batas waktu pengerjaan, di mana batas waktu pengerjaan ini juga dapat disetting di sini, mau diberi deadline kapanpun bisa, tapi di sini saya memilih untuk tidak memberi batas waktu pengerjaan. Nah, di sini tampilkan laporan kepada peserta setelah kuis selesai. Maksudnya di sini yaitu akan ditampilkan nilainya atau tidak. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memilih untuk menampilkan nilai setelah kuis selesai dikerjakan oleh siswa maupun mahasiswa. Nah, di sini saya akan mengatur pertanyaan dan jawaban untuk kuisnya. Nah, pertanyaan yang pertama, saya akan memberi soal tentukan hasil penjumlahan dari 239 ditambah dengan negatif 234 ditambah dengan 124. Nah, di sini Bapak, Ibu guru maupun dosen itu juga dapat menambahkan gambar pada soal. Tapi pada kesempatan kali ini saya tidak akan menambahkan gambar, jadi hanya soal saja. Nah, di sini bisa dimasukkan pilihan jawaban. Nah, untuk jawaban pertama saya akan memasukkan jawaban 129. Untuk jawaban yang kedua saya masukkan jawaban 130. Untuk jawaban yang ketiga saya masukkan 131. Nah, di sini juga bisa menambahkan opsi pilihan jawaban, jadi tinggal diklik tambah pilihan jawaban. Saya akan menambahkan satu opsi pilihan jawaban lagi, yaitu untuk jawaban 132. Nah, untuk kuis ini dapat diberikan kunci jawaban, yaitu dapat dipilih jawaban yang benar
Nah, pada soal nomor 1 ini, untuk pilihan jawaban yang benar, yaitu pada opsi pertama, yaitu untuk jawaban 129. Nah, apabila soal sudah selesai dibuat pada pertanyaan nomor 1, langsung saja dapat kita klik untuk tombol ini plus, yaitu tambah pertanyaan. Nah, kita masuk ke pertanyaan nomor 2. Untuk pertanyaan nomor 2, saya akan memberikan soal, yaitu hasil kali dari 23 dikali dengan negatif 254 adalah, nah pada pertanyaan nomor 2 ini saya juga tidak akan menambahkan gambar. Lalu untuk opsi pilihan jawaban yang pertama yaitu negatif 55.842. Untuk opsi jawaban yang kedua yaitu ada 5.841. Untuk opsi jawaban yang ketiga yaitu negatif 5.852. Lalu saya akan menambahkan opsi jawaban yang keempat yaitu 5.842. Nah, untuk pertanyaan nomor 2 ini, jawaban yang benar yaitu pada opsi yang pertama, yaitu negatif 5.842. Nah, pertanyaan yang kedua sudah selesai dibuat. Selanjutnya, tambahkan pertanyaan yang ketiga. Untuk pertanyaan yang nomor 3 ini, saya akan memberi soal, yaitu soal cerita. Sebuah kebun semangka, setiap panennya itu menghasilkan 2.000 buah semangka. Biasanya 100 buah semangka itu diberikan ke warga sekitar dan 1.700 buah semangka itu dijual ke pasar. Lalu untuk pertanyaannya, berapa sisa semangka? Nah, di sini saya juga tidak akan menambahkan gambar. Langsung saja ke pilihan opsi jawaban yang pertama yaitu 100, opsi jawaban yang kedua ada 110, opsi jawaban yang ketiga ada 120. Di sini saya akan menambahkan opsi jawaban untuk jawaban yang keempat yaitu 200. Nah, untuk kunci jawaban pada pertanyaan nomor 3 ini yaitu yang benar adalah opsi jawaban yang keempat yaitu 200. Nah, pada kuis ini saya hanya akan membuat 3 soal saja. Nah, pertanyaan nomor 1, pertanyaan nomor 2, dan pertanyaan nomor 3. Nah, di sini apabila soalnya sudah selesai dibuat, langsung saja saya klik menu untuk bagikan kuis. Nah, di sini untuk kelas 7A,
materi 1 bilangan bulat untuk judul kuisnya yaitu kuis pembelajaran bilangan bulat. Lalu di sini Bapak Ibu guru dan dosen itu juga dapat memberikan catatan kepada siswa maupun mahasiswa. Nah, pada kuis ini saya akan memberikan catatan, yaitu silahkan kerjakan kuis berikut dengan baik. Nah, di sini kapan kuis akan dibagikan? Saya akan memilih opsi sekarang, lalu saya akan bagikan kuis. Nah, data telah disimpan. Nah, di sini dapat dilihat bahwa kuis yang sudah saya buat tadi sudah terkirimkan, dan untuk tugas meresum materi berdasarkan video pembelajaran juga sudah terbagikan. Nah, selanjutnya, di sini pada menu diskusi dapat dilihat bahwa untuk kuis pembelajaran bilangan bulat itu sudah dibagikan ya, jadi sudah dapat dikerjakan oleh siswa maupun mahasiswa yang telah bergabung pada kelas ini. Selanjutnya yaitu yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memberikan informasi kepada siswa maupun mahasiswa. Nah, yang pertama, kita klik untuk menu info. Nah, menu info ini gunanya yaitu untuk memberikan pengumuman penting kepada siswa maupun mahasiswa. Nah, di sini ada menu atur info dan ada menu bagikan info. Yang pertama, saya akan mengatur info terlebih dahulu, di mana infonya itu akan saya bagikan kepada kelas 7A. Dan di sini saya akan memberikan info yaitu jadwal UTS. Nah, di sini juga dapat ditambahkan berkas berupa dokumen, gambar, ataupun video pada informasi berikut. Tapi saya tidak akan menambahkan berkas sama sekali, jadi langsung saya klik langkah berikutnya. Nah, di sini Bapak, Ibu guru maupun dosen dapat memberikan catatan info apa yang akan dibagikan. Nah, di sini saya akan memberi catatan terkait info jadwal UTS akan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2022. Nah, di sini saya akan membagikan infonya itu sekarang. Nah, di sini langsung saya klik bagikan sekarang. Nah, di sini untuk infonya juga sudah terbagikan kepada platform siswa maupun mahasiswa. Jadwal UTS akan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei tahun 2022. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk memberikan survei kepada siswa maupun mahasiswa. Nah, di sini saya akan mengatur survei terlebih dahulu, di mana survei akan saya bagikan kepada kelas 7A. Lalu untuk judul surveinya sendiri yaitu bagaimana pembelajaran hari ini. Nah, di sini juga dapat ditambahkan berkas berupa dokumen, gambar, maupun video, tapi saya tidak akan menambahkan berkas. Jadi langsung saja. Di sini tipenya ada satu pilihan maupun ada banyak pilihan. Nah, pada survei ini saya akan memilih banyak pilihan. Untuk opsi pilihan jawaban, yang pertama yaitu sangat baik. Opsi pilihan jawaban yang kedua yaitu baik. Opsi pilihan jawaban yang ketiga yaitu cukup. Lalu di sini juga dapat menambahkan opsi jawaban lain. Nah, untuk opsi jawaban yang ketiga, saya akan memberikan opsi jawaban buruk. Untuk opsi jawaban yang keempat, yang terakhir yaitu sangat
buruk. Nah, apabila pertanyaan survei sudah diatur, sudah dibuat, langsung saja klik langkah berikutnya. Nah, di sini bagikan survei dapat ditambahkan juga catatan. Di sini saya akan menambahkan catatan. Silahkan isi survei berikut ini sesuai pendapat Anda. Nah, lalu kapan survei akan dibagikan? Saya akan pilih sekarang untuk membagikan survei. Lalu saya klik bagikan sekarang. Nah, survei telah dibagikan. Jadi, siswa maupun mahasiswa bisa langsung menjawab survei ini di platform siswa maupun mahasiswa. Nah, selanjutnya saya akan memberikan cara bagaimana untuk membuat acara. Nah, di sini langsung saja kita klik menu acara. Nah, bagikan sesuatu di kelas Anda. Menu acara ini digunakan Bapak Ibu guru maupun dosen untuk membuat acara. Semisal pada pembelajaran kali ini itu akan dilakukan secara online. Jadi, kita bisa memasukkan pengumuman menu acara pembelajaran online pada menu acara ini. Nah, di sini saya akan mengatur acara, di mana untuk acara ini akan saya tujukan pada kelas 7A. Lalu, untuk judul acaranya, yaitu pertemuan kelas online. Nah, di sini juga dapat ditambahkan berkas ya, dokumen, gambar, maupun video, tapi pada kesempatan kali ini saya tidak akan menambahkan berkas sama sekali. Langsung saja saya pilih acaranya, itu dimulai pada hari dan tanggal kapan dan selesai pada hari dan tanggal kapan. Nah, di sini untuk acara saya akan memulainya pada tanggal 28 bulan Maret tahun 2022. Untuk jamnya saya akan pilih jam 8.00. Lalu selesai pada tanggal, saya pilih tanggal 5 April tahun 2022 pada pukul 12.00 atau 12 siang. Ini hanya saya misalkan saja untuk waktu acaranya. Lalu untuk lokasi, saya pilih melalui Zoom Meeting. Lalu klik langkah berikutnya. Nah, di sini dapat diberikan catatan. Saya akan memberikan catatan pada acara ini, yaitu mari bergabung pada pertemuan kelas online melalui Zoom Meeting sesuai jadwal. Lalu di sini saya akan menambahkan link, di mana di sini linknya saya tulis terlampir saja. Lalu kapan acara akan dibagikan? Nah, acara ini akan saya bagikan sekarang. Setelah itu, jika sudah selesai, saya klik bagikan sekarang. Nah, di sini untuk acara sudah terbagikan kepada platform siswa maupun mahasiswa, yaitu pertemuan kelas online. Mari bergabung pada pertemuan kelas online melalui Zoom Meeting sesuai jadwal atau linknya sudah terlampir. Di sini tanggal Senin 28 Maret 2022 jam 8 sampai dengan Selasa 5 April 2022 pada jam 12. Tempatnya yaitu di
Zoom meeting. Nah, selanjutnya di sini Bapak Ibu guru maupun dosen itu juga dapat memberikan nilai terhadap tugas yang sudah dikerjakan oleh siswa maupun mahasiswa. Cara memberikan nilai terhadap tugas yaitu kita langsung saja klik ini sesi 1, bilangan bulat pada menu diskusi. Selanjutnya kita pilih tugasnya, yaitu tugas meresum materi berdasarkan video pembelajaran. Nah, kita klik. Nah, setelah itu dapat kita lihat bahwa sudah terdapat 3 siswa yang sudah mengerjakan tugas tersebut. Lalu di sini sudah mengerjakan ada Alvista Trisna, Dinila Almafas, dan Maila Rosidatus. Nah, di sini kita akan memberikan nilai tugas terhadap mereka bertiga. Yang pertama, kita berikan nilai untuk tugas dari Alvista Trisna. Caranya yaitu kita klik lihat. Nah, di sini. Nah, ini untuk tugasnya dia mengumpulkan dalam bentuk PDF. Nah, di sini tugasnya dapat kita unduh. Tugasnya sudah terunduh dan cara memberikan nilai yaitu tinggal kita masukkan nilai pada kolom nilai di sini. Misal kita beri nilai 80. Lalu di sini juga dapat diberikan feedback, yaitu komenan dari hasil pengerjaan soal. Misal saya berikan feedback baik gitu. Nah, selanjutnya bisa disimpan dan lanjut. Nilainya sudah disimpan. Nah, di sini Dinila Almafas itu menjawab tugasnya yaitu dengan langsung dituliskan di kolom komentar, di kolom jawaban yang sudah disediakan. Jadi di sini juga tinggal kita berikan nilai, misal kita beri nilai 60. Nah, di sini juga bisa kita berikan feedback, itu cukup baik. Nah, bisa kita simpan dan lanjutkan. Nah, selanjutnya untuk memberikan nilai kepada Maila, tinggal kita klik berikutnya ini. Nah, di sini Maila Rosidatus Saidah itu mengumpulkan tugas dalam bentuk dokumen. Ini filenya juga bisa kita unduh. Nah, setelah itu bisa kita berikan nilai pada kolom nilai. Misal kita beri nilai 80, selanjutnya kita beri feedback. Baik, lalu kita klik simpan dan lanjut. Nah, di sini nilainya itu sudah tersimpan semuanya. Kita klik tanda X. Nah, di sini kita bisa melihat untuk nilai tugasnya dari Alvista Trisna 80, dari Dinila Almafas 60, dan dari Maila Rosidatus itu ada 80. Nah, selanjutnya selain dapat memberikan nilai, di sini Bapak Ibu guru maupun dosen itu juga dapat melihat aktivitas siswa dalam kelas ini. Di aktivitas siswa itu, Bapak Ibu guru maupun dosen itu dapat melihat materi apa saja yang sudah diakses oleh siswa maupun mahasiswa dan nilai berapa saja yang sudah didapatkan oleh siswa maupun mahasiswa terhadap tugas yang sudah mereka kerjakan. Caranya untuk melihat aktivitas siswa maupun mahasiswa, langsung saja kita klik menu laporan. Nah, di sini sudah muncul untuk nilai tugas dari 3 siswa dan aktivitas apa saja yang sudah mereka lakukan. Nah, di sini untuk tugasnya dari Alvista mendapatkan nilai 80, Dinila Almafas mendapatkan nilai 60, dan Maila Rosidatus itu mendapatkan 80.
Dan di sini untuk materinya, Alvista Trisna itu sudah mengakses materi sebanyak 1 kali, Dinillah Almafas mengakses materi sebanyak 3 kali, Maila Rosidatus sudah mengakses materi 2 kali. Nah, di sini untuk Alvista Trisna Putri sudah melihat materi bilangan bulat selama 1 kali, Dinillah Almafas belum melihat sama sekali, dan Maila Rosidatus itu sudah melihat 3 kali. Untuk video juga yang sudah melihat full sampai selesai itu hanya Alvista Trisna Putri saja. Dan untuk Alvista Trisna Putri ini juga sudah mendownload materi. Selanjutnya untuk kuis pembelajaran di sini Alvista Trisna itu mendapatkan nilai 100 dan untuk Dinillah Almafas mendapatkan nilai 33. Nah, jadi cara untuk melihat aktivitas siswa seperti itu. Selanjutnya, untuk cara logout dari platform Sevima ini yaitu kita klik saja ikon menu profil yang ada di atas ini, lalu kita pilih menu yang opsi. Nah, jika sudah dipilih opsi yang keluar tadi, secara otomatis kita sudah keluar dari platform Sevima Edlink untuk platform dari guru maupun dosen. Nah, jadi seperti itulah cara penggunaan e-learning Sevima Edlink bagi guru maupun dosen. Semoga saja cara ini dapat dimengerti dan selanjutnya akan ada tutorial cara penggunaan platform Sevima Edlink untuk siswa. Untuk siswa agar kita dapat masuk ke dalam media pembelajaran ini, langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita mencoba untuk daftar dengan menggunakan email. Kemudian setelah mendaftar, kita akan masukkan email kita di kolom ini. Kemudian kita masuk. Setelah kita masuk, akan muncul halaman seperti ini. Kemudian kita masuk ke ruang kelas. Nah, setelah itu kita masuk ke umum. Nah, di sini kita pilih yang gabung ke kelas. Nah, setelah gabung ke kelas, kita akan diberikan PIN oleh guru kita untuk dapat masuk ke dalam media pembelajaran ini. Kita masukkan PIN terlebih dahulu. Kemudian kita gabung. Kita menunggu diadmit oleh guru kita. Setelah kita diadmit oleh guru kita, maka akan muncul dengan materi, yaitu bilangan bulat. Karena di sini kita akan belajar mengenai bilangan bulat. Kemudian kita klik. Nah, setelah kita klik, kita dapat melihat materi yang telah disediakan oleh guru kita. Di sini, di sesi ke-1 ini, materinya bilangan bulat. Nah, kita pilih di sini ada kolom tugas meresum materi. Di sini ada materi bilangan bulat, kemudian ada kuis pembelajaran. Kita pilih yang materi bilangan bulat. Nah, di sini kita dapat mengakses materi-materi. Kita juga bisa melihat video yang telah disediakan oleh guru kita. Nah, kita dapat mengklik video tersebut. Nah, seperti ini. Di sini, jika ada pertanyaan juga, kita dapat mengkomentari agar guru kita dapat mengetahui materi apa yang belum kita pahami. Nah, setelah
melihat materi dan kita sudah mempelajarinya, kita juga dapat mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru kita. Nah, di sini ada sesi ke-1 untuk kumpulan tugas. Di sini kita ada catatan yang diberikan oleh guru kita untuk silakan kerjakan tugas meresu materi bilangan bulat ini dengan baik. Nah, di sini kita dapat langsung setelah kita mengerjakan, kita dapat langsung mengupload tugas yang telah kita buat, kemudian kita upload. Nah, sini. Ini yang tugas yang telah kita buat. Kemudian open. Nah, lalu kita akan pilih ini, pilih satu item. Nah, kita simpan saat mengetahui pekerjaan kita sudah terupload atau belum. Kita dapat melihatnya di anggota yang telah mengumpulkan tugas ini ya. Setelah guru telah menilai tugas kita dapat melihat nilai berapa yang akan kita peroleh. Nah, di sini bisa kita lihat. Kita langsung masuk ke kuis. Nah, yang pertama kerjakan kuis, kita klik ada tanda. Nah, terus kita langsung mulai. Nah, di sini ada kuisnya. Nah, kita kerjakan kuisnya. Misalnya kita ke sini, kita jawab sesuai dengan pilihan kita. Oke, selanjutnya ini. Oke, selanjutnya misalnya seperti ini. Nah, jika kita belum serak dengan pilihan kita, maka kita bisa kembali lagi. Nah, ini sebelumnya kita klik tanda sebelumnya. Nah, terus kalau misalnya kita ragu-ragu bisa kita pilih, misalnya seperti ini. Nah, terus kita lanjutkan. Oke, selanjutnya misalnya udah selesai, udah pasti, misalnya kurang. Nah, terus habis itu kita klik selesaikan. Nah, kita pilih selesaikan. Nah, ini keluar poinnya. Kita lihat detailnya di mana kita yang salah. Nah, kita lihat detailnya. Oh, jadi jawabannya yang benar itu adalah yang dicentang ini. Ada 129. Terus berikutnya mana lagi? Nah, yang ini. Tuh. Berarti yang benar adalah yang 200. Udah ketemu hasilnya, kita kembalikan. Kita klik. Nah, sudah seperti ini. Setelah kita mengerjakan kuisnya, nah di sini udah nilai muncul. Nah, terus sudah habis itu kita langsung ke profil sini. Nah, di sini ada pilihannya, ada profil, sambungan akun. Ya, kita pilih yang keluar. Selesai. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari kami mengenai bagaimana cara menggunakan platform Sevima Edlink. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.